Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi video kali ini kita akan sedikit membahas terkait pemeriksaan pajak. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu atau mungkin ada yang penasaran pemeriksaan pajak itu seperti apa sih? Bahkan dampaknya bisa sampai ke pengadilan pajak, bahkan bisa pidana penjara. Nah, untuk itu kita harus tahu nih pemeriksaan itu seperti apa, prosesnya seperti apa, hingga sampai ke ranah pengadilan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pemeriksaannya terlebih dahulu. Nah, pada sesi kali ini saya sudah mengundang narasumber ya dari Ikra Consulting, yaitu Bapak Aji. Aji siapa? Aji Mukti Saputra. Nah, Aji Mukti Saputra, yaitu seorang konsultan pajak sekaligus kuasa hukum di bidang perpajakan. Dan tentunya pasti sudah expert lah di bidangnya ya. Udah berapa tahun, Pak? Dari lulus kuliah tahun 2018. 2018, kurang lebih 5 tahunan lah ya. Ya. Nah, sudah berkecimpung lah di bidang pengadilan pajak, sudah sering goal atau sukses dalam hal persidangan. Nah, kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit lah terkait pemeriksaan. Nah, untuk Bapak Haji, bisa tolong bantu jelasin nggak sih biar kita sebagai audien, peserta itu bisa tahu pemeriksaan itu apa sih, prosesnya bagaimana sih dari awal hingga akhir. Jadi begini ya Mas Subur, terkait dengan pemeriksaan, ini sebenarnya tahapannya harus satu-satu dulu ya pertanyaannya itu. Mungkin diawali dengan kenapa perusahaan itu bisa diperiksa, kan sebenarnya awalnya di situ. Oke. Kenapa perusahaan bisa diperiksa? Kan banyak masyarakat mungkin tiba-tiba punya usaha, tiba-tiba saya diperiksa, alasannya kenapa? Nah, bahwa sesuai dengan undang-undang KUP juga dengan yang diatur melalui PMK juga, bahwa pemeriksaan itu ada dua cara ya. Kantor pajak, DJP melakukan pemeriksaan, alasannya. Satu, karena untuk menguji kepatuhan. Dan yang kedua itu untuk tujuan lain. Itu adalah dua alasan kenapa perusahaan bisa diperiksa. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah untuk kepatuhan, menguji kepatuhan. Yang kedua, tujuan lain. Nah, contoh tujuan lain dulu ya. Kalau tujuan lain itu adalah untuk salah satunya bentuknya misalkan perusahaan diberikan NPWP secara jabatan, itu pasti diperiksa terlebih dahulu karena bisa jadi dia akan pajaknya itu akan dihitung pada saat kapan dia terutang pajak. Ketika misalkan diberikan NPWP secara jabatan. NPWP secara jabatan? Secara jabatan. Nah, itu mungkin pertanyaan kembali kan, kok bisa perusahaan atau orang pribadi diberikan NPWP secara jabatan? Biasa kan namanya perusahaan berdiri ya sudah punya NPWP gitu. Ya, satu. Terus yang kedua juga bisa jadi orang pribadi yang dia gak memiliki NPWP. Ya. Nah, biasanya yang untuk kasus yang NPWP jabatan itu adalah untuk yang orang pribadi. Ya, betul. Orang pribadi dia yang tidak memiliki NPWP tapi memiliki usaha. Nah, maka DJP dengan aturan tersebut dengan kewenangannya itu bisa menerbitkan NPWP secara jabatan. Nah, itu masuk juga ke pemeriksaan dengan tujuan lain. Artinya sebelum DJP itu memberikan NPWP secara jabatan, otomatis kan harus diperiksa dulu kan. Tidak mungkin serta-merta nih Kak, saya terbitkan NPWP secara jabatan, tidak mungkin. Dia pasti melakukan pemeriksaan dulu. Dia akan menghitung dulu berapa tahun sebenarnya dia itu sudah memiliki usaha atau sudah menjadi wajib pajak. Nah, maka diperiksa dulu, itulah tujuan lain. Yang pertama salah satunya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan penghapusan NPWP. Misalkan perusahaan mau ditutup atau juga orang pribadi misalkan dihapus NPWP-nya. Nah, itu juga harus diperiksa dulu. Saat pengajuan penutupan NPWP itu, ya, ada proses pemeriksaan dulu ya. Ada proses pemeriksaan dulu. Jadi jangan kaget nih, misalkan Mas Sobur punya usaha, tiba-tiba ya udahlah saya mau tutup perusahaannya. Tutup perusahaan otomatis kan kalau secara legalnya pertama Mas Sobur harus nutup dulu secara notaris di akta. Kemudian untuk nutup atau untuk menghapus NPWP kan harus mengajukan ke kantor pajak terdaftar. Nah, pada saat pengajuan itu harus diperiksa juga. Jadi sebelum NPWP itu dihapus harus diperiksa dulu. Itu selama setahun. Nah, bisa jadi ketika misalkan Mas Sobur ini hapus NPWP, diperiksa, bisa jadi kurang bayar karena banyak juga terjadi seperti itu. Banyak perusahaan yang ditutup rencananya karena perusahaan itu bangkrut akhirnya ditutup kan. Kan berpikirnya seperti itu, ternyata malah meninggalkan utang-utang pajak. Ya, betul. Ya, akhirnya dia nutup juga harus bayar pajak. Kan seperti itu. Itu juga termasuk dengan
alasan kenapa perusahaan atau orang pribadi itu bisa diperiksa. Gitu. Mungkin audiens di sini ya sudah pernah tahu lah namanya PKP secara jabatan. Tahunya biasa seperti itu. Nah ini NPWP secara jabatan, berarti orang pribadi yang punya usaha, namun dia belum punya NPWP, itu sangat banyak sekali memang di Indonesia lah khususnya. Nah tiba-tiba karena dia nggak punya NPWP, langsung diperiksa oleh kantor pajak berdasarkan tujuan lainnya. Tujuan lainnya berarti langsung diberikan NPWP dan diperiksa berarti prosesnya. Diperiksa secara jabatan. Nah itu berarti pasti banyak kurang bayar pajaknya ya. Karena memang nggak pernah bayar pajak sama sekali gitu. Iya, karena dia menghitung itu ke tahun di mana dia punya penghasilan. Itu yang paling resiko. Bayangkan kalau misalkan ternyata di tahun itu dia juga udah melebihi 4,8, berarti kan bukan hanya NPWP tapi PKP pun juga bisa dilakukan secara jabatan. Bayar PPN juga. Iya. Jadi ada dua di pajak itu yang bisa dilakukan secara jabatan. Satu NPWP, yang kedua PKP. Kalau NPWP itu pada saat kapan dia terutang memang memiliki penghasilan kan, maka disitulah dia harus kewajiban memiliki NPWP. Gitu. Kalau misalnya PKP kan berdasarkan dengan omset kan. Nah, ini biasa faktor-faktor yang muncul sehingga orang pribadi itu diperiksa karena usahanya itu dari mana sih, Pak? Faktor-faktor usaha bisa diperiksa karena tujuan lain itu. Iya. Ya dengan data sekarang, integrasi semua kan kantor pajak bisa aja melihat transaksi itu satu dari bank tabungan. Oh iya. Ada uang masuk. Yang kedua itu dari faktor pajak. Misalkan nih Mas Sobur punya usaha kan ada pembelian. Pembelian itu kan kalau misalkan Mas Sobur belinya itu di PKP ada faktor pajak. Betul. Nah secara logika ketika Mas Sobur ada pembelian termasuk ada penjualan kan. Itu juga jadi menjadi itu namanya data konkret gitu. Oh iya. Oh iya, saya juga pernah dapat kasus begini. Ada orang pribadi tapi dia sudah ber-NPWP sih. Dia beli barang tapi selalu pakai NPWP pribadi. Nah, itu dapat faktur pajak masukan banyak banget. Nah, akhirnya diperiksa, disuratin. Ini faktur pajak masukan banyak banget untuk apa gitu. Iya, benar seperti itu. Bisa seperti itu berarti bisa seperti itu. Itu adalah data-data di mana itu jadi alat bukti untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Salah satunya kan adanya usaha. Nah, adanya usaha itu kan harus berdasarkan data ya kan. Nah, data itu salah satunya tadi mungkin dari rekening kan, dari bank alur uji arus masuk uangnya, kemudian dari pembelian faktur pajak kan bisa langsung ketahuan. Oh, berarti kalau misalnya pembeliannya, misalkan nih saya beli kursi, beli meja setahun hanya 1-2 kali ada faktur pajak, ya mungkin itu untuk rumah tangga. Tapi kalau setahun saya beli ada 100, kan nggak mungkin dikonsumsi. Berarti mungkin untuk dijual sendiri. Kembali ya. Udah otomatis pasti dijual, kan logikanya seperti itu. Nah lalu kalau untuk ke rekening itu saya juga pernah dengar sih PMK-nya, kalau nggak salah PMK 19 tahun 2018 ya. Terkait rekening yang saldonya 1 miliar, itu ada potensi untuk diperiksa. Itu kalau menurut Bapak gimana? Itu juga bisa salah satunya, karena mungkin sebenarnya itu bukan jadi dasar paling utama ya kalau rekening itu. Bisa jadi kalau rekening itu misalkan dipinjam rekeningnya untuk misalkan ada saudara mengirim uang bisa jadi, atau misalkan bisa juga untuk ya mungkin ada apa namanya, mungkin ada hibah atau misalkan warisan kan tiba-tiba dapat uang 1 miliar bisa jadi gitu, masih bisa dijelaskan. Tapi kalau memang itu benar ya usaha, ya udah berarti kan diakui. Iya betul. Berarti untuk orang pribadi, tapi termasuk tadi rekening, berarti transparan ya, dari maksudnya saldo kita yang kita miliki dan mutasi-mutasi yang terjadi setiap harinya, setiap bulannya, orang pajak tahu dong berarti ya? Kemungkinan bisa jadi tahu kalau dalam proses pemeriksaan, karena untuk semua data itu kita kan otomatis harus diserahkan, atau kedua misalkan kantor pajak mungkin bisa juga dengan kewenangannya meminta ke bank untuk memberikan itu. Tapi untuk yang hal itu mungkin saya juga kurang tahu ya kalau karena itu kan harus ada pihak-pihak terkait kan, antara DJP dan juga bank. Mungkin bisa jadi bisa juga dia meminta atau bisa juga tidak meminta. Mungkin kalau itu saya bisa jawab karena itu kan kewenangannya DJP nih, saya belum pernah. Saya sedikit nambahin nih. Memang waktu itu di PMK 19 saya sempat baca. Jadi otoritas pajak itu berhak meminta data pribadi masing-masing nasabah. Boleh. Dan juga memang dari bank itu mewajibkan mengirimkan data ke otoritas pajak guna terkait kepatuhan tadi. Jadi di setiap akhir tahun saldo akhir para nasabah itu dikirim ke otoritas pajak yang 1M ke atas ya. Kalau 1M ke bawah enggak itu. Itu bisa jadi benar seperti itu. Nah, jadi buat apa
pribadi, orang pribadi yang punya usaha kan banyak banget di Indonesia ya. Termasuk pengusaha-pengusaha sawit di di desa-desa gitu kan yang nggak terjangkau sama pemerintah pusat, mungkin mereka banyak banget usahanya. Sawit itu contoh sawit salah satu contohnya. Itu kan omsetnya gede banget. Saya juga pernah survei ke sana, ya rata-rata nggak ber-NPWP malahan. Tapi hasilnya sebulan itu bisa sampai ratusan juta loh. Nah, itu berarti potensi banget buat kalian yang memang belum ber-NPWP sama sekali atau punya NPWP tapi nggak lapor SPT tahunan dengan sesuai dengan pendapatan kalian. Nah, kalau menurut Bapak nih saran untuk para pengusaha yang mungkin dia sudah ber-NPWP atau dia belum ber-NPWP, penghasilannya gede tapi nggak pernah aware dengan pajaknya. Nah, saran Bapak gimana? Ya, kalau menurut saya, kalau memang memiliki usaha, memiliki penghasilan dan juga tentunya memiliki laba gitu ya dari penjualan itu, menurut saya ya harus bayar dan juga lapor gitu. Sesuai penghasilannya lah ya. Ya, sesuai penghasilannya, karena memang itu kewajiban diatur undang-undang kan seperti itu. Cuma memang banyak perdebatan sih di bawah Pak, banyak yang komplain nanti untuk beli Rubicon katanya. Kita nggak ngerasain apapun gitu loh. Itu riba, itu haram segala macam. Itu sebenarnya kalau itu persepsi aja sebenarnya. Mungkin kalau kita taat bernegara memang pada dasarnya kita berkewajiban untuk keharusan seperti itu sih. Nah, ini salah satu terkait pemeriksaan untuk orang pribadi. Nah, semoga semakin menarik. Insya Allah next ke depannya kita coba bahas lagi pemeriksaan lebih detail, bahkan sampai ke tingkat pengadilan pajak. Ya, next tunggu selanjutnya aja. Kita bahas untuk masih pemeriksaan, karena pemeriksaan juga masih banyak yang harus kita bahas ya, Bapak Ibu semua juga harus pahami ya, karena karena supaya mungkin Bapak Ibu semua yang memiliki usaha kalau bisa ya jangan diperiksa gitu kan, bisa usaha dengan lancar gitu kan, bayar pajak dengan lancar gitu. Jangan sampai gulung tikar gara-gara perpajakan ya, karena banyak memang yang seperti itu. Nah, next coba kita bahas lagi ya. Nah, dari kami cukup sekian, semoga bermanfaat. Next kita akan bahas lagi yang lebih detail lagi. Dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.